علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انصر المجاهدين، اللهم ارحم المستضعفين، اللهم أيدهم بروح منك يا أرحم الراحمين. اللهم دمر أعداء الدين، وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Al-Arba'in Asy-Syababiyah, 40 hadis untuk para syabab, para pemuda, dan kita sudah sampai pada Al-Juz'u Tsani, bagian yang kedua, yaitu dari hadis 25 dan seterusnya. فقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. An Ummi Darda, dari Ummi Darda, an Abi Darda, dari Abu Darda, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ma syai'un, tidak ada sesuatu, athqalu, yang lebih berat, fi mizanil mu'min, dalam timbangannya orang beriman, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, min khuluqin hasanin, daripada akhlak yang baik. Wa inna, dan sesungguhnya Allah Ta'ala, la yubghidu, sungguh membenci, al-fahisha, orang yang berbuat keji, al-badhi'a, yang berkata keji. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Hadis ini ditampilkan dalam kitab ini, maksudnya adalah bahwa para pemuda itu semestinya memiliki akhlak yang baik. Karena kalau mereka memiliki akhlak yang baik, meskipun amalnya masih sedikit karena usianya yang muda, kalah dengan orang-orang yang sudah tua, tetapi timbangan amalnya bisa berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tua amalnya banyak, tapi akhlaknya biasa. Dengan anak muda yang amalnya tentu saja lebih sedikit, tapi akhlaknya bagus. Nah, ini bisa mengalahkan yang tua. Maka ditampilkan dalam buku ini untuk menghasung para pemuda memiliki akhlak yang baik, terutama kepada orang-orang yang lebih tua. Meskipun akhlak yang baik ini secara umum, ya, kepada orang yang seusia, kepada orang yang lebih muda, kepada orang yang lebih tua, itu semuanya memerlukan akhlak yang baik. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, Ummi Darda ini istrinya Abu Darda, sehingga ini riwayat seorang istri dari suaminya. Ada juga riwayat seorang suami dari istrinya. Nanti kalau kita baca Kutubus Sittah akan kita temukan dalam Sahih Muslim misalnya, seorang perawi hadis meriwayatkan dari istrinya karena istrinya seorang ulama. Nah, kalau ini istri dari suaminya. Ummu Darda ini ada dua. Ada Ummu Darda Al-Kubra yang tua, ada Ummu Darda As-Sughra yang muda. Kalau disebutkan riwayat Ummu Darda dari Abu Darda, ini pasti Ummu Darda yang muda. Karena Ummu Darda yang tua itu sudah lama meninggalnya. Setelah Ummu Darda yang pertama wafat, maka Abu Darda menikah lagi. Yang dinikahi siapa? Anak perempuan yatim yang dirawat oleh beliau. Jadi seseorang merawat anak yatim, kemudian anak yatim ini dewasa, boleh dia melamar anak yatim tadi. Nah, Ummu Darda ini dulu masih kecil ketika dirawat oleh Abu Darda. Tapi setelah dewasa, maka Abu Darda kemudian menikahi Ummu Darda dan dia mau. Maka Ummu Darda di sini maksudnya adalah As-Sughra, ya, Ummu Darda yang muda, yaitu istri keduanya Abu Darda. Faedah kedua, kata-kata mizan, timbangan, ini menunjukkan bahwa
di akhirat besok ada makhluk namanya timbangan. Timbangan ini untuk menimbang amal manusia. Kalau amal baiknya berat, maka masuk surga. Kalau amal jeleknya yang berat, maka masuk ke dalam neraka. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Faman thaqulat mawazinuhu." Pada surat Al-A'raf ayat 8. Barang siapa yang berat timbangan amal baiknya, faulaika humul muflihun, beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu, siapa yang ringan timbangan amal baiknya, faulaika alladziina khasiru anfusahum, mereka orang yang merugikan diri mereka sendiri. Na'udzubillahi min syarri dzalika. Kemudian kata-kata khuluqin hasan, akhlak yang baik, ini menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah amalnya. Karena akhlak ini amal. Maka yang ditimbang adalah amalnya. Muncul pertanyaan, amal itu kan abstrak, sesuatu yang tidak tampak. Amal ditimbang itu gimana maksudnya? Nah, besok di akhirat, amal manusia ini akan ada wujudnya, ada bentuknya. Jadi kita sholat itu kan amal. Nah, nanti ada wujudnya. Wujudnya kayak apa? Nggak tahu kita. Sekarang belum ada wujudnya. Maksudnya kita sekarang nggak melihat wujudnya. Tapi di akhirat kelak ada wujudnya. Sehingga bisa ditimbang. Kemudian kita membaca Quran. Baca Quran ini kan amal nih. Nah, ini besok ada wujudnya. Wujudnya itu yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana taunya? Dari hadis yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, shawaf ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ta'allamu surat Al-Baqarah." Pelajarilah surat Al-Baqarah dan juga surat Ali Imran. Keduanya adalah dua surat yang menyinari karena banyaknya hukum yang disebutkan di dalamnya. Wa innahuma tudhillani sahibahuma yaumal qiyamah. Sesungguhnya dua surat ini akan memberikan naungan kepada pembacanya besok pada hari kiamat. Ka'annahuma ghamamatan, seolah-olah keduanya adalah dua awan. Nah, berarti ada wujudnya. Wujudnya berubah seperti awan. Itu bacaan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Ini contoh bahwa amal itu akan diwujudkan bentuknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang ditimbang itu ada tiga. Satu, amalnya ditimbang. Yang kedua, pelakunya atau pemilik amal juga ditimbang. Yang ketiga, catatan amalnya juga ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalil untuk masing-masing dari tiga ini sudah pernah kita tampilkan, sehingga nggak usah ditampilkan lagi. Kemudian faedah berikutnya, akhlak yang baik itu apa definisinya? Ditanyakan kepada seorang ulama apa definisi akhlak yang baik, maka dia berpikir. Kemudian dia meringkas dalam dua kata. Akhlak yang baik definisinya adalah badlu an-nada wa kaffu al-adha. Badlun nada, memberikan kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain. Wa kafful adha, dan menahan gangguan-gangguan kita kepada orang lain. Nah, itu akhlak yang baik. Ringkasnya dua ini. Maka akhlak yang baik ada dua rukun. Jangan mengganggu orang. Berarti kalau mengganggu orang, maka tidak memiliki akhlak yang baik. Yang kedua, kalau punya kebaikan, kerahkan kebaikan itu kepada orang lain. Dia bertanya, Anda bisa menjawab. Jawab. Dia minta bantuan, Anda bisa membantu. Bantu. Dia minta makan karena lapar dan Anda bisa ngasih makan, kasih makan. Badlun nada. Maka orang yang akhlaknya yang baik adalah orang yang melakukan dua rukun ini. Kebaikan-kebaikan yang bisa dia berikan kepada orang lain, dia berikan. Kemudian keburukan sama sekali tidak muncul dari dirinya. Baik keburukan dengan lisan maupun keburukan dengan perbuatan, tangan dan kaki, semuanya tidak dilakukan. Maka orang menggunjing itu tidak termasuk memiliki akhlak yang baik.
Kenapa? Tidak menahan gangguan kepada orang lain dari lisannya. Kita ngomongin kejelekan orang, itu sama dengan apa? Mengganggu orang dengan lisan kita. Maka yang sedang menggunjing orang, saat itu dia tidak punya akhlak yang baik. Kalau sudah menjadi kebiasaan menggunjingi orang, berarti apa? Akhlaknya tidak baik. Maka masing-masing kita bisa menilai, Pak. Janjane aku ki akhlaknya apik apa elek. Nah, dilihat dari dua sisi ini. Apakah sudah badlun nada, kebaikan-kebaikan kita kerahkan kepada orang lain? Apakah sudah kaful adza, menahan gangguan kepada orang lain? Kadang-kadang orang itu mengganggu tapi nggak ngerasa ganggu, Pak. Nah, ini yang parah kayak begini. Mengganggu tapi apa? Merasa tidak mengganggu. Mending-mending kalau kita itu mengganggu tapi sadar. Jane ngene iki ganggu. Nah, itu lebih mending. Meskipun juga tidak bagus. Yang lebih tidak bagus lagi, dia ganggu tapi orang sadar. Ada orang parkir di depan rumahnya, tetapi melintang sehingga keluar dari apa? Mengganggu pengguna jalan yang lain. Kadang-kadang orang tidak merasa. Rapopo, sing penting wes mepet. Sudah apa? Minggir. Tapi minggirnya masih makan jalan. Itu mengganggu. Jalan ini kan hak umum. Ketika kita parkir di pinggir jalan, tapi memakan haknya jalan, itu sudah termasuk mengganggu. Buktinya ketika kita parkir seperti itu, ada orang mau lewat, susah. Harus gantian, dua mobil ketemu harus gantian. Gara-gara apa? Kita parkir mobil kita atau motor kita di pinggir jalan yang memakan haknya orang lain, memakan hak umum. Nah, itu berarti sudah ada, itu sudah mengganggu seperti itu. Tapi sebagian orang tidak sadar. Ada yang kalau parkir di pinggir jalan begitu dia merasa, wah ini mengganggu enggak ya? Ini harus cepat saya pindah. Nah, orang seperti ini perasaan begini bagus. Kalau santai saja enggak apa-apa, biasa kayak begini banyak juga yang melakukan. Nah, ini berarti kurang peka dalam masalah kaful adza ini. Kita lanjutkan hadis berikutnya 26. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma akrama tidaklah memuliakan syabun seorang pemuda syaikhan kepada orang tua lisinnihi karena usia dia illa kecuali qayyadallahu Allah menyiapkan lahu untuk pemuda tadi man orang yang yukrimuhu memuliakan dia inda sinnihi pada usia tuanya. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi wa gharrabah dan dia mengatakan hadis ini gharib wa dha'afahu al-Albani dan didhaifkan oleh Syekh Albani. Hadis ini memang derajatnya dhaif. Tetapi kaidah umum mengatakan al-jazaa'u balasan itu min jinsil amal sejenis dengan amal yang dilakukan. Ini kaidah umum. Dan kaidah ini diambil dari banyak dalil. Sehingga hadis ini meskipun dhaif tapi maknanya kuat. Kenapa maknanya kuat? Karena sesuai dengan kaidah umum yang diambil dari dalil yang banyak. Balasan itu sejenis dengan amalnya. Kalau amalnya baik, maka balasannya baik. Amalnya buruk, maka balasannya buruk. Suka mengganggu, nanti akan dibalas oleh Allah, diganggu orang. Suka membantu, nanti akan dibalas oleh Allah, dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memuliakan yang tua, maka nanti akan dibalas ketika tua, dimuliakan oleh anak-anak muda. Demikian juga sebaliknya, kalau suka melecehkan orang tua, maka nanti ketika punya anak-anak, anak-anaknya juga akan melecehkan bapak tersebut. Maka sekali lagi, hadis ini derajatnya dhaif, tapi maknanya sahih karena sesuai dengan kaidah umum yang berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak. Syabun sudah kita bahas, pemuda itu usia balik 15 tahun sampai usia 40 tahun. Syekh tua itu usia 50 ke atas. Jadi yang sudah usia 50
itu sudah berhak dipanggil apa? Syekh. Ini bapak-bapak ini sudah pada syekh-syekh. Nah, sudah tua-tua, sudah 50 ke atas. Antara 40 sampai 50 itu namanya kahal. Kahal jamaknya kuhul. 45, 49, 50, nah itu kahal. Begitu di atas 50, 51, nah itu sudah syekh. Maka seorang syab di bawah 40 memuliakan syekh yang di atas 50. Karena usia yang terpaut ini menyebabkan hendaklah memuliakan mereka. Kemudian apa contoh hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa balasan itu sesuai dengan amal? Contohnya sangat banyak sekali, tapi saya kasih contoh satu saja. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah itu akan membantu seorang hamba selama dia membantu saudaranya. Perbuatannya membantu, maka balasannya juga dibantu. Ini al-jaza'u min jinsi al-amal. 27. An Muawiyah bin Jahimah as-Sulami radhiyallahu anhu qala. Ataitu saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu maka saya katakan ya Rasulullah wahai Rasulullah. Ini sungguh aku kuntu adalah aku aratu ingin al-jihada berperang ma'aka bersama engkau. Abtaghi aku mencari bidzalika dengan perang itu wajah Allah atau ridha Allah. Wad-daral akhirah dan kampung akhirat yaitu surga. Qala Nabi bersabda, waihak celaka engkau. Ahayyatun apakah masih hidup ummuka ibumu? Qultu saya berkata, na'am. Ini boleh juga dibaca na'im. Ya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala beliau mengatakan, waihak celaka kamu. Ilzam lazimilah rijlaha kakinya ibumu. Fathamma maka di sanalah al-jannatu surga. Hadis diriwayatkan oleh Abu Abdullah Ibnu Majah dan dia mengatakan hadza Jahimah, ini adalah Jahimah putranya Abbas bin Mirdas As-Sulami. Alladzi yang ini kembali kepada Abbas, bukan kembali kepada Jahimah ya. Kembali kepada Abbas atau bapaknya. Alladzi yang ataba telah menegur an-nabiyya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauma Hunainin pada hari perang Hunain. Hadis ini maksudnya adalah hendaklah para pemuda yang masih punya ibu untuk birrul ummahat, berbakti kepada ibu. Berbakti kepada ibu maksudnya berbuat baik kepada ibu. Maka yang dimaksud di sini ilzam rijlaha, lazimilah kaki ibumu. Itu bukan berarti kita nempeli kakinya ibu terus, bukan ya. Tapi maksudnya kinayah dari birrul walidain. Kamu masih punya ibu, masih hidup, birrul walidainlah kepada ibumu. Fathammal jannah, di sana ada surga. Artinya birrul walidain itu menyebabkan masuk ke dalam surga. Maka hadis ini menguatkan perkataan orang yang mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Al-jannatu surga itu tahta aqdamil ummahat, di bawah kaki para ibu. Ini kalimat ini al-jannatu tahta aqdamil ummahat ini populer sekali, tapi sebenarnya kalimat itu adanya dalam hadis yang dhaif. Tetapi meskipun hadisnya dhaif, maknanya sahih. Kenapa sahih? Karena sesuai dengan hadis ini ilzam rijlaha. Jadi hadis yang sahih ilzam rijlaha fathammal jannah. Hadis yang dhaif bunyinya al jannatu tahta aqdamil ummahat. Saya SD pun masih ingat, Pak. Salah satu hadis yang pernah saya dengar ketika SD itu hadis itu al jannatu
surga itu tahta aqdamil ummahat, di bawah kakinya para ibu. Ini hadis diriwayatkan oleh Qudai, tapi derajatnya dhaif. Tapi maksud dhaif, maknanya sahih. Surga di bawah telapak kaki ibu artinya kalau berbakti pada ibu maka menyebabkan masuk surga. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah pertama, bahwasanya Allah itu memiliki wajah. Tetapi laisa kamitslihi syai'. Allah tidak seperti apapun. Maka jangan mengatakan bahwa wajah Allah itu adalah anggota tubuhnya Allah. Jangan mengatakan begitu. Karena wajah sebagai anggota tubuh itu untuk kita manusia. Adapun Allah, kita belum pernah melihat Allah. Sehingga kita tidak bisa mengatakan wajah Allah adalah anggota tubuhnya Allah. Enggak boleh mengatakan begitu. Apakah ada dalil mengatakan wajah Allah adalah anggota tubuhnya Allah? Enggak ada kan? Nah, maka jangan ngomong tentang Allah kecuali yang ada dasar dalilnya. Allah mengatakan wajah, ya kita mengatakan wajah. Tapi bagaimana wajah itu? Jangan dibahas, ini perkara yang gaib. Faedah yang kedua, bahwasanya jihad itu hukumnya adalah fardu kifayah. Wajib tapi tidak wajib untuk semua orang, tapi fardu kifayah. Seperti sholat jenazah. Ada jenazah, sudah ada yang mensalatkan, kita tidak mensalatkan nggak apa-apa. Jihad juga begitu. Sudah ada yang melakukan jihad, kalau sudah cukup, maka kita nggak ikut jihad nggak apa-apa. Dalilnya ini, ahayyatun wa ummuka. Ada orang yang pengen jihad, malah ditanya, ibumu masih hidup tidak? Ibu saya masih hidup. Ya sudah, kamu di rumah saja, jaga ibu. Berarti menunjukkan jihad tidak fardu ain, tapi fardu kifayah. Dan bahwasanya jihad itu fardu kifayah, kita temukan dalam Al-Quran juga dalilnya. Allah mengatakan, فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. Surat Taubah ayat 122. Hendaklah ada sekelompok dari mereka yang tafaqquh fiddin. Jangan semuanya berangkat perang. Karena kalau semuanya berangkat perang, nanti tidak ada yang mempelajari agama ini, sehingga agama ini, ilmu agama ini jadi punah, tidak paham hukum. Kalau tidak paham hukum, Islam pasti akan runtuh, karena orang melakukan apapun tanpa dasar ilmu. Halal haram semuanya dilakukan. Faedah yang terakhir, hadis ini menunjukkan bahwasanya Abbas bin Mirdas, sahabat Nabi SAW, ini dulu pernah ataban Nabi, mencela Nabi pada perang Hunain, mengkritik Nabi pada perang Hunain. Apa ceritanya? Ceritanya bisa panjenengan cari dalam kitab Sahih Muslim. Rasulullah memberikan kepada tokoh-tokoh kafir yang masuk Islam onta-onta yang banyak. Masing-masing kasih 100. Aqra kasih 100. Kemudian tokoh yang lain kasih 100, 100, 100. Kemudian Abbas ini dikasih kurang dari 100, Pak. Maka dia kemudian mengungkapkan syair yang mengungkapkan intinya adalah, saya ini dengan orang-orang yang engkau berikan 100-100 itu tidak kalah rendah dengan mereka. Mereka punya bapak-bapak, saya juga punya bapak. Bapak saya tidak kalah rendah dengan bapaknya mereka-mereka itu. Mereka kamu kasih 100, kenapa saya dikasih kurang dari 100? Kalau hari ini saya tidak dimuliakan, nanti Anda wafat, saya juga tidak akan dimuliakan. Kata Abbas bin Mirdas ini. Nah, Rasulullah kan orangnya dermawan. Beliau dikasih syair begitu, beliau langsung ambilkan 100 unta, kasihkan kepada Abbas bin Mirdas. Itulah yang dimaksud ataban Nabi, mencela Nabi atau mengkritik Nabi, karena dia kasih sedikit tidak sebanyak tokoh-tokoh yang lain. Padahal dia juga seorang tokoh yang dari kafir masuk Islam. Ya, tapi akhirnya menjadi sahabat Nabi SAW yang baik. Itulah Abbas bin Mirdas. Maka di sini ataban Nabi, ini jangan salah paham. Ini bukan jahimahnya yang mencela Nabi, bukan, tapi bapaknya. Ini yang dapat kita pelajari betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan.